Oke, selamat pagi teman-teman semua. Luar biasa ya pagi hari ini. Saya menikmati benar-benar penyembahan worship pagi hari ini. Dan ucap syukur ya untuk tempat yang baru ini. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Untuk setiap kita bisa dapat beribadah di tempat ini. Sungguh ini bukan karena kekuatan kita, tapi ini semua karena kebaikan Tuhan saja. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang sampai nggak tidur loh. Ada yang sampai nggak tidur. Roni sampai nggak pulang ke rumah. Pulang jemput terus balik lagi ke sini. Terus teman-teman juga, Novel, Bonbon, tim multimedia, semua sampai jam 3 pagi, saudara. Terus pagi-pagi udah mesti datang ke sini lagi. Gitu. Thank you untuk semua, untuk Om Johan, untuk semua, Om Ayub dan semua, luar biasa. Dan untuk semua teman-teman juga yang sampai kemarin tengah malam masih ada di sini, cukup lumayan banyak kerja bakti, buka-bukain kursi, Roni, Olive, semua. Puji Tuhan. Appreciate buat kalian semua. Thank you. Oke, siap dengerin firman Tuhan? Firman Tuhan pagi hari ini dikasih tema Because He Lives. Karena Dia hidup. Siapa yang minggu kemarin hadir ibadah? Bukan di tempat ini, di tempat sebelumnya. Boleh angkat tangan? Pastor Pat minggu yang lalu bagiin luar biasa banget tentang bahwa kita bukan sebagai yatim piatu, tapi kita adalah anak. Ya. Dan ternyata mentalitas kita masih banyak yang mentalitas yatim piatu. Bukan mentalitas anak. Sampai waktu Pastor Pes kasih kuis 15 nomor, ya, ternyata masih banyak yang minus. Minus itu berarti masih belum menyadari bahwa kita sebenarnya anak, gitu kan? Nah, Pastor Pet ngomong, nggak apa-apa. Rekornya ada di UC Tangerang katanya. Minusnya. Tapi saya mau kasih tahu kabar bahagia, saudara. Ternyata minusnya bukan di sana yang rekornya. Rekornya ada di tempat kita, saudara. Minus 13 dari 15 pertanyaan. Dan puji Tuhannya lagi, saudara. Ternyata saya juga minus, saudara. Saya waktu selama kuis, saya lihat, saya nggak pernah tuh ngelewatin angka 0. Minus, lumayan tambah 1, minus lagi, nambah lagi, minus lagi. Finalnya tetap aja minus, saudara. Dan pertanyaannya hari ini, apakah saudara masih percaya sama saya untuk saya membagikan firman? Minus loh, saudara. Minus loh. Ya inilah gembalamu, saudara. Inilah pastormu. Masih penuh dengan kekurangan, masih penuh dengan pergumulan, masih penuh dengan berhala juga. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Tuhan Yesus tetap baik. Oke. Tema hari ini, sebab Dia hidup, because He live. Kita baca dalam Yohanes 14. Sebentar. Yohanes 14 ayat 19 sampai 20. Yohanes 14 ayat 19 sampai 20. Tinggal sesaat lagi di garis bawahi, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku.
Aku di sini Yesus ya. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sangat penting saudara dalam kita membaca firman Tuhan, kita mesti ngerti latar belakang dari firman Tuhan tersebut. Kita mesti mengerti kapan ini dibicarakan, kapan ini ditulis, siapa yang menulis, ya, historinya itu seperti gimana ini ditulis. Nah, ayat ini menjadi penting karena di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-19 ditulis tinggal sesaat lagi. Kapan itu saudara? Ayat ini sebenarnya ini adalah bagian dari perjamuan malam terakhir Yesus dengan para muridnya pada saat itu untuk mengantisipasi kematiannya di atas kayu salib. Jadi itu adalah malam terakhir hari Kamis sebelum Jumat Agung. Yesus disalib hari Jumatnya. Dan ini adalah masa sebelum dia mati di atas kayu salib, sebelum dia bangkit, naik ke surga, dan ini masa Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi ini pertemuan Yesus dengan para murid-muridnya hari itu. Terus apa relate-nya dengan kita hari ini? Gitu kan? Nah saat ini, kita mesti ketahui saat ini, hari ini, Yesus sudah menyelesaikan semua tugasnya di dunia. Dia sudah menggenapi semuanya seperti yang tadi Stephen sampaikan di Selah. Dia sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dia sudah, it is finished. Sudah selesai. Dan pada hari yang ketiga, dia sudah bangkit dari kematian. Dia sudah naik ke surga. Dan Roh Kudusnya sudah dicurahkan hari ini. Amin. Nah, sangat menarik. Kalau kita baca Yohanes 14, jadi minggu ini kita masih di rangkaian eksposisi Yohanes 14. Minggu depan juga masih di Yohanes 14. Kalau kita baca di Yohanes 14, kita mesti tahu bahwa ini rangkaian cerita yang bersambung mulai dari Yohanes 13 sampai Yohanes 17. Jadi ini adalah satu kesatuan. Dan dibuka itu di Yohanes 13. Nah di Yohanes 13 ayat yang pertama itu dibuka dengan kalimat begini. Sementara itu sebelum hari Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Jadi ada kata-kata Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Jadi ternyata Yesus itu sudah pasti mengetahui masa dan waktunya di mana dia harus pergi dan beralih dari dunia yang fana ini kepada Bapaknya. Nah, ketika Yesus sudah mengetahui masa dan waktunya itu, dia bertemu dengan murid-muridnya. Jadi ini situasinya kita udah tahu ya. Ininya apa namanya? Kronologis ceritanya kita sudah tahu. Nah, saya ingin membahas ayat eksposisi ini mulai dari ayatnya yang ke-20 terlebih dahulu. Ayat yang ke-20 berkata, sebentar. Nah, ayat yang ke-20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Coba jangan cepat-cepat kita baca.
pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku siapa? Yesus, ada di dalam Bapa, dan kamu itu siapa? Kita semua. Dalam hal ini waktu ini bicara kepada murid-muridnya, dan kamu ada di dalam aku, ada di dalam Yesus, dan aku besar di dalam kamu. Sekali lagi Yesus bicara, pada waktu itulah kamu akan tahu. Sekali lagi Yesus membahas tentang waktu, saudara. Karena kenapa? Karena ternyata waktu itu, waktu dan masa itu sangat penting. Itu sangat penting. Kita lihat di dalam Pengkhotbah. Oh, mati. Nggak apa-apa. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dan ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi apa? Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi Tuhan itu selalu bekerja di dalam masa dan waktu. Dari dulu sampai dengan hari ini. Tapi seringkali kita berpikir bahwa aduh, ini kok seperti ini ya hidup kita. Aduh, kok kayaknya gue ini sial terus ya. Aduh, kok gue kayaknya ini hidup gue berantakan ya. Aduh, kok apa yang gue jalani seringkali ini gak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Karena apa? Karena sebenarnya hidup kita ini udah ada di dalam tangannya. Dia sudah merencanakan setiap hidup kita jauh-jauh hari sebelumnya. Dia udah menskenariokan semua kehidupan kita sebenarnya. Cuman ayatnya bilang, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang gak nyambung, saudara. Pikiran kita dengan pikiran Allah seringkali itu gak nyambung. Pikiran Allah, skenario Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Tapi kita seringkali berpikir kita yang benar. Seringkali kita berpikir, oh ini yang benar tuh gua. Terus ketika pikiran kita gak sesuai dengan apa yang kita maui, jadinya ya kecewa. Gitu kan? Jadinya kecewa. Jadinya, Tuhan gak baik. Jadinya, Tuhan di mana sih? Ada Tuhan gak sih? Gitu kan? Seakan-akan Tuhan itu gak hidup buat kita. Seakan-akan Tuhan itu masih mati. Yesus mati, gak hidup buat kita. Padahal dia hidup loh buat kita. Dia selalu beserta dengan kita. Amin. Tuhan bekerja dengan masa dan waktu. Kenapa? Karena dialah yang menetapkan masa dan waktu kita. Dia yang memilih setiap kita. Dia yang menetapkan kita di dalam kedaulatannya. Dia bahkan sudah merencanakan segala sesuatunya sebelum dunia diciptakan. Amin. Apa iya dia sudah menetapkan kita sebelum dunia diciptakan? Kita buka dalam Efesus. Efesus 1 ayat 3 sampai ke 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita apa? Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari apa? Semula
oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi dia sudah memilih tuh, saudara. Roma 8 ayat 29-30 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Oke. Sebab semua orang yang dipilihnya dari apa? Semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Amin. Ternyata Dia udah memilih kita jauh hari sebelumnya. Bahkan sebelum kita lahir, Dia sudah menentukan setiap kita, saudara. Bahkan sebelum dunia ini diciptakan, Dia sudah tahu bahwa akan ada Rodo duduk di sini, bahwa akan ada Bams ada di sini, ada teman-teman semua ada di sini. Dia udah tahu, saudara. Dia sudah merencanakan ini semua. Dia memilih setiap kita. Bukan kita yang milih. Dia yang milih. Bukan kita yang menentukan. Dia yang menentukan. Kita nggak bisa megang tangan Dia. Tapi Dia yang pegang tangan kita. Dia yang selalu berinisiatif untuk setiap kita. Dia yang selalu memulai untuk setiap kita. Amin. Bahkan karya penebusan Yesus di atas kayu salib pun telah ditentukan dari semula, saudara. Satu Petrus 1 ayat 18-20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah apa? Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 20, baca sama-sama. Ia telah... Sorry, saudara. Terlalu canggih. Yes. Ayat 20 kita baca bareng-bareng. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi Dia udah ditentukan dari semula, ternyata, saudara. Bapa udah merencanakan untuk mengirimkan anaknya yang tunggal, yang paling dikasihi, untuk menebus setiap kita atas semua dosa-dosa kita, bahkan dari semula. Jadi ini menjadi satu rangkaian yang indah, jadi satu rangkaian yang luar biasa, yang manusia nggak bisa pikirkan. Tapi ya kita memang nggak usah pikirin, saudara. Semakin dipikirin, semakin pusing. Tapi kita mesti tahu bahwa ternyata segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Amin. Kembali lagi, bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Nah, kalau kita lihat yang tadi saya bilang, sebelumnya di Yohanes 14 ayat 10 dan 11, itu dikatakan gini, tidak percayalah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Sekali lagi, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa
dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Jadi di ayat 14 yang pasal 14 ayat yang ke-10 dan 11 itu Yesus bilang aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ayat yang ke-11 dibilang juga aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ada perbedaannya nggak, saudara? Ada perbedaannya nggak dengan yang tadi kita baca? Ada perbedaannya? Gini, ini dibilang aku Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Tapi ayat yang tadi kita baca di ayat yang ke-20 dibilang bahwa aku di dalam Bapakku sesuai dengan ayat yang ini, ya. Dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ada perbedaannya kan? Jadi ternyata setelah ini sudah direncanakan bahwa setelah Yesus mati di atas kayu salib, dia menebus semua dosa-dosa kita, dia bangkit, dia naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk setiap kita, ya, maka posisinya adalah kita ini juga ada di dalam dia. Seperti khotbah Pastor Pat minggu lalu, dia meminta Bapa untuk memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudusnya. Jadi ada 3 pribadi dalam satu hakikat. Ini pelajaran Tritunggal, nanti mungkin lain kali kita bisa bahas, yaitu Bapa, Putra, Yesus itu, dan Roh Kudus. Bapa mengangkat kita sebagai anaknya. Yesus memilih kita sebagai muridnya. Dan Roh Kudus menolong kita untuk selalu melihat Yesus sang anak, melihat karyanya yang besar untuk setiap kita. Jadi kita tuh di dalam Yesus dan dia ada di dalam kita. Ini membuat sang Bapa itu ketika melihat kita, dia melihat Yesus. Tahu ya kurang lebih? Bentar. Sorry. Sedikit ilustrasi, ya. Ini misalnya ini saya nih, ini kita semua nih, ya. Kita telanjang, penuh dengan dosa, ya. Kita penuh dengan kebobrokan, penuh dengan kecacatan. Kita sang pendosa ini. Terus dibilang, Yesus, kita ada di dalam Yesus. Yesus menyelimuti setiap kita, saudara. Dia menutupi setiap kita. Kita ada di dalamnya. So, ketika Bapak melihat Revano, ketika Bapak melihat kita, dia melihat siapa? Dia melihat Yesus. Dia nggak lihat Revano, dia lihat Yesus. Jadi kita adalah manusia berdosa, natur kita natur dosa, tapi kita dipilih untuk ditebus dan dibenarkan. Ini jubah kebenaran itu. Jadi kita ditutup semua, sehingga Bapa nanti di dalam keadilannya, sebenarnya kita nggak bisa selamat, saudara. Yang tadi Pastor Stephen bilang di Selah, semua perintah-perintahnya itu kita nggak bisa jalankan, saudara. Kita berdosa, dan ketika dosa, hukumnya apa? Maut. Kita nggak akan ada yang bisa lolos. Tapi kabar baiknya,
Dia menyelimuti setiap kita. Dia mengcover setiap kita lewat karyanya yang besar di atas kayu salib. It is finished. Sudah selesai. Dia mengcover setiap kita sehingga Bapa melihat kita, dia melihat anaknya, melihat Yesus itu sendiri. Amin. Efesus 2 ayatnya yang ke-8 sampai ke-9. Bentar. Ternyata ada catatannya tadi. Efesus 2 ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita diselamatkan itu semua karena kasih karunia, saudara. Karena kasih karunia, karena kita dipilih oleh kasih karunia, kita diselamatkan bukan karena hasil usahamu. Bukan karena kamu berdoa 24 jam, rajin terus kamu diselamatkan. Bukan karena kamu rajin puasa, 40 hari gak makan mungkin, gitu. Terus kamu diselamatkan, no. Tapi karena kita dipilih. Kita sudah ditetapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Bukan karena hasil usahamu. Bukan karena hasil pekerjaanmu. Jadi gak ada setiap kita bisa memegahkan diri. Kita gak bisa sombong, saudara. Kita gak bisa bilang bahwa ini semua karena gua mengasihi Tuhan, maka Tuhan pilih gua. Ini karena gue ini loh rajin ke gereja. Karena gue ini rajin ikut pemahaman Alkitab. Jadi aku diselamatkan. No. Semua bukan karena usaha kita. Bukan karena pekerjaan kita. Kita gak ada yang bisa sombong. Tapi karena memang dia yang memilih kita. So ketika kalian semua, saya, teman-teman semua ada di tempat ini. Dan kita semua bisa percaya. Ya, apa yang kita cuma bisa ngucap syukur, saudara. Kita cuma bisa ngucap syukur. Gak ada yang lain. Kita cuma bisa mengucap syukur. Terus seperti tadi nyanyi In Christ Alone. Kita cuma bisa ngucap syukur. Ada anaknya yang tunggal, yang sangat dikasihi, mau turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita yang bobrok ini, yang bercacat ini. Amin. Kita kembali ke Yohanes 14 ayat ke-19. Jadi tadi tahu ya, bahwa kita ada di dalam Dia, di dalam Kristus. Ini semua bukan karena perbuatan kita. Dan semua ada masa dan waktunya. Kita kembali, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Dunia tidak akan melihat aku lagi, katanya. Tetapi kamu melihat aku. Nah, di pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama, itu juga dikatakan ada kata dunia kepada Bapa. Kalau kita baca sebelumnya, tinggal sesaat lagi, dunia tidak melihat aku. Dikatakan dunia tidak melihat aku, tetapi kamu melihat aku. Kalau saudara perhatikan, ada pemisahan. Ada pemisahan antara dunia dengan murid-muridnya. Benar gak? Di Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Ini ayat sebelumnya. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikatakan dunia tidak dapat melihat dan mengenal dia. Jadi ada pemisahan antara dunia dan murid-muridnya. Amin, katakan pemisahan.
supaya kita ngeh gitu, ada pemisahan. Kadang kita kadang kita tuh disebut aneh kalau nggak mirip seperti dunia, gitu kan? Katanya nggak mature gitu, ketinggalan zaman. Bahkan dibilang kita kuper lalu, kurang pergaulan gitu. Kalau nggak mirip kayak dunia, bisa dibilang nggak gaul lo gitu kan. Sering kali seperti itu, sehingga kita pengen ngikut-ngikut dunia. Padahal jelas ada pemisahan nih antara dunia dan muridnya. Siapa muridnya? Hari itu muridnya adalah murid-muridnya. Hari ini muridnya adalah Yesus sudah mengangkat kita sebagai muridnya. Amin. Nah, untuk membahas ini semua kita mesti tahu sejarah manusia itu seperti apa. Adam, manusia pertama diciptakan Tuhan dengan sempurna dan hidup di dunia yang sempurna. Dia mengenal Tuhan dan mencerminkan rupanya, namun dia memberontak melawan Tuhan yang mengasihinya. Adam diciptakan secara sempurna, tapi dia memberontak hari itu. Dia meragukan firman Tuhan, tidak mempercayai kebaikan Tuhan, dia menentang hukum Tuhan. Setelah kejatuhannya, manusia menyebar ke seluruh bumi. Alkitab mencatat bahwa seluruh manusia adalah keturunan Adam dan Hawa. Kita semua keturunan Adam dan Hawa. Karena dosa masuk ke dunia melalui Adam, semua manusia mewarisi natur dosa. Roma 5. Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh siapa? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Karena Adam sang manusia pertama jatuh dalam dosa, maka hukumannya adalah kerusakan dan kematian bagi seluruh manusia. Kita semua mati, saudara. Adam jatuh dalam dosa, hukumannya kematian. Sadari bahwa semua rusak dan kematian bagi seluruh umat manusia. Nah, Yesus Kristus datang sebagai Adam yang kedua. Sebagai manusia yang kedua, sebagai Adam yang kedua. Adalah putra Allah yang kekal yang mengambil rupa manusia di dalam dan tinggal di antara kita di dunia yang jahat ini. Dia yang dengan sempurna menggenapi hukum Tuhan, menyingkapkan kebaikan Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Dia yang penuh kasih menaati Bapaknya dalam memberikan hidupnya di atas kayu salib demi kita semua manusia. Pahalanya adalah kebangkitan dan hidup kekal bagi kita semua. So, Adam jatuh. Adam yang kedua, yaitu Yesus, datang. Adam yang pertama membawa kematian. Adam yang kedua, Yesus datang membawa kehidupan. Jadi ini pemisahannya, saudara. Ini pemisahannya. Pemisahannya dunia itu membawa kematian. Yesus membawa kehidupan yang kekal buat setiap kita. Amin. Yang pertama menjerumuskan umat manusia ke dalam dosa. Yang kedua membebaskan manusia dari dosa. Yang satu menimbulkan kecaman, yang lain mencapai kebenaran. Kematian yang pertama Adam dimulai, keabadian yang kedua Yesus diresmikan. Yang pertama Adam membawa kematian, yang kedua Yesus memberi kehidupan. Yesus menebus semua dosa Adam buat umat pilihannya lewat karyanya yang besar di atas kayu salib. Kembali ke ayat tadi, dunia tidak melihat aku, tetapi kamu melihat aku. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kemuliaan Allah.
So kalau kita di UC, kalian semua pasti akan dengar setiap minggunya pemberitaannya pasti tentang salib. Pasti tentang karya penebusan Kristus buat setiap kita. Karyanya yang terbesar. Kenapa? Karena ini, pemberitaan salib memang kebodohan buat mereka yang akan binasa. Tapi buat kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kemuliaan Allah. Itu adalah kabar sukacita buat setiap kita. Amin. Ini adalah kabar baik buat setiap kita. Nah, Yusuf Deswanto, orangnya masih ada, dia dari Jawa Timur, dia pernah bilang gini, bagi bangsa Yahudi, kematian salib adalah kutukan. Bagi bangsa Romawi yang mengadopsi budaya Yunani, kematian salib adalah kehinaan yang tak terperikan. Namun bagi pengikut Kristus sepanjang zaman, salib justru menjadi simbol kemuliaan. Amin. Jadi bagi dunia salib itu kebodohan. Bagi kita umat pilihannya orang percaya, salib adalah kemuliaan. Nah, dunia nggak bisa melihat dia, saudara. Tapi kita hari ini selalu bisa melihat Yesus. Lewat apa? Lewat karyanya di atas kayu salib. Jadi kita bukan melihat Yesus, oh Yesus ada di depan kita gitu. Enggak. Tapi dia sudah meninggalkan kasihnya buat setiap kita lewat karyanya yang besar di atas kayu salib. Dan itu membuat kita selalu bisa melihat dia. Jadi kita selalu bisa melihat dia lewat apa yang sudah dia lakukan buat kita di atas kayu salib. Amin. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Dikatakan kamu pun akan hidup. Sebenarnya kan kenapa dibilang kamu pun akan hidup? Ingat tadi, sebenarnya kita ini mati, saudara. Kita ini mati. Kita ini karena dosa kita ini mati. Kita udah kayak batu, kita udah kayak patung, kita udah nggak bisa apa-apa. Kita tinggal tunggu aja dibuang ke dalam maut. Sebenarnya hari ini pun sudah maut. Karena kita mati. Tetapi Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi semua manusia ini berdosa. Nah, kalau saudara nanti ikut UC, ini penting banget. Kita perlu tahu, pelajaran ini penting banget, kita perlu tahu. Karena banyak kita berpikiran bahwa ketika kita lahir, ini seperti kertas kosong. Kertas kosong, putih bersih gitu kan. Lucu gitu. Imut-imut. Itu kosong. Tidak berdosa. Suci. Dan kita akan membuat karya di atas kertas kosong itu. Mencoret di atas kertas kosong itu lewat perbuatan kita. Padahal teori itu salah. Roma 5 ayat 12 tadi dibilang bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jadi ketika kita lahir pun, dosa itu udah ada di dalam setiap kita, saudara. Dosa itu udah ada di dalam hidup kita. Gak ada anak kecil diajarin suruh berbuat dosa. Tapi dia bisa bikin dosa kan. Gitu loh. Anak saya gak pernah diajarin suruh nyontek.
Tapi satu hari kita ditelepon sama sekolah. Ternyata dia nyontek, ketahuan. Nah, bapaknya ini jadi dipanggil sama sekolah, ditelepon sama sekolah. Terus kita mau bicara, katanya gurunya. Kita mau bicara dengan orang tua. Bingung, saudara. Saya sama istri bingung karena kita mau ada pelayanan, gitu kan. Jadi kepikiran gitu, ada apa lagi sama anak saya ini gitu. Anak saya yang kecil. Terus dia bilang, karena saking kepikirannya, akhirnya istri saya telepon ke WA ke gurunya. Sebenarnya ada apa sih gitu. Udah ngomong sekarang aja. Jangan nanti sore, sekarang aja. Oh, nggak ada apa-apa sih, Bu. Anak ibu ketangkep nyontek dan ketahuan. Jadi ujiannya harus diulang gitu. Jadi anak ibu dihukum, temennya juga dihukum, gitu kan? Itu dosa, saudara. Gak ada yang ngajarin nyontek, dia bisa nyontek sendiri, gitu. Nah, orang tuanya juga penuh dosa juga, saudara. Tahu nggak? Mau pelayanan loh, saudara. Mau pelayanan. Terus kita mikir, oh, cuman nyontek. Ya udahlah ya kalau nyontek ya, kayak kita nggak pernah nyontek aja. Gitu, komennya gitu. Oh, cuman nyontek. Terus waktu anaknya datang, saudara, bapaknya saya nih, kamu nyontek ya? Masih berkelit gitu. Gini, papa kasih tahu, kalau nyontek tuh harus yang pintar. Masa nyontek ketahuan? Papa nih loh. Nyontek. Gak pernah ketahuan. Bangga lagi, saudara. Bangga lagi. Nah inilah dosa, saudara. Inilah dosa. Kehidupan kita sehari-hari ini penuh dengan dosa. Bahkan waktu kecil pun udah penuh dengan dosa. Waktu bayi, dia udah ada dosanya, saudara. Jangan dipikir belum bisa ngomong, belum bisa apa-apa, nggak ada dosanya. Dia udah ada dosanya. So John Locke bilang bahwa teori tabula rasa ini, yang berarti pikiran saat lahir adalah sebuah kertas tulis kosong tanpa gagasan bawaan, ini salah besar, saudara. Ini salah besar. Nggak ada yang kayak gitu. Ayatnya nggak ngomong seperti itu. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. So kesimpulannya, kita semua ini mati karena dosa, gitu ya. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang dia sayangi, yang dia kasihi, anaknya satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sekali lagi, masa dan waktu itu penting banget. Hari ini saudara, Yesus sudah bangkit dari kematian. Amin. So hari ini dia hidup. Dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus sudah menyelesaikan semua tugas dan misinya di dunia. Dia sudah menaklukkan dunia. Dia sudah membuktikan bahwa dia mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita, supaya kita yang mati karena dosa ini beroleh kehidupan. Dan dia sudah membuktikan bahwa dia hidup pada hari yang ketiga. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa terbesar sepanjang sejarah umat manusia.
Kematian Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Dan kebangkitannya memberi kita keselamatan kekal. Semuanya berubah karena Yesus hidup dan memberi kehidupan. Amin. Sebab Dia hidup dan kamu pun akan hidup. Saya mau akhiri dengan kembali ke Yohanes 14. Kembali ke Yohanes 14. Tapi saya mau ubah dikit. Karena waktu itu Yesus ngomong pada saat itu, dan kita hidup pada masa anugerah hari ini. Amin. Jadi saya mau ganti kata-katanya jadi sekarang. Memang dunia itu nggak bisa melihat Yesus. Kenapa? Karena beda. Dunia penuh dengan dosa. Yesus suci dan kudus. Tetapi saya, Revano, bisa melihat Yesus. Sebab Yesus hidup. Dan saya, Revano pun akan hidup. Amin. Yuk kita baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng. Yang nama saya diganti dengan nama saudara. Amin. Kita baca yang keras dengan iman kita. Bahwa hari ini kita bisa hidup. Karena Dia hidup. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sekarang dunia tidak akan melihat Yesus lagi, tetapi melihat Yesus. Sebab Yesus hidup dan Revano pun akan hidup. Amin. Soli Deo Gloria. Yuk kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah tebus setiap kami. Mengucap syukur Tuhan karena Engkau bangkit dan kami boleh hidup hari ini. Mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Mengucap syukur untuk keberadaan kami hari ini. Kami boleh ada di tempat ini. Ini semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Kami yang cacat ini. Kami yang gak kudus ini Tuhan. Kami yang gak layak ini. Kau boleh buat menjadi layak. Kau boleh buat menjadi benar. Semua karena Engkau Tuhan. Dan bukan karena kami. Terima kasih Tuhan. Biar lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Selalu boleh menyadarkan setiap kami untuk kami menyadari bahwa Engkau hidup. Ini bukan hanya sekedar cerita. Ini bukan hanya sekedar obrolan atau apapun juga. Tapi ini benar-benar merasuk dalam hati kami, dalam pikiran kami. Kami menyadari bahwa Engkau hidup. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu ada dalam setiap kami. Terima kasih untuk semuanya. Haleluya. Amin. Amin.